Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Seorang wanita mak-mak yang saya kira buta akan resiko hukum, ngomong memprovokasi seenaknya sampai kemudian mengajak untuk membunuh Pak Jokowi. Luar biasa, Masya Allah. Ini akibat dari orang yang mabuk agama, terpapar paham radikalisme ya begini. Virus-virus takfiri kalau udah memapar orang kan, ya seperti ini akibatnya. Kita simak dulu nih. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan Inna Allah tarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini, karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis. Itu ya, ujur-ujurnya surganya mbak apa? Maca Arab aja maca doa si gedanetan geradal-geradul begitu. Oh ya berani-beraninya nafsirin Al-Quran, perangi bunuh Jokowi. Allah ya Karim ya, itulah pentingnya bahwa kita belajar agama ke ahlinya. Ya ke ahlinya sehingga kemudian tidak tersesat seperti mak-mak ini, memahami agama, memahami ayat. Loh, saya sering contohin orang belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran hanya dari membaca buku-buku kedokteran, membaca buku-buku kesehatan tanpa kuliah di fakultas kedokteran. Kemudian dia membaca tulisan bahwa penyakit kanker obatnya harus dioperasi. Nah, misalkan begitu. Nah, karena dia tidak kuliah di fakultas kedokteran, tidak dibimbing oleh dokter, sehingga kemudian dia menerjemahkan, mempraktekkan sendiri caranya mengoperasi. Mengoperasi itu seperti apa? Dia buka-buka, pakai dibedel, dibelek kulitnya, diambil penyakitnya. Tiba-tiba dia punya penyakit kanker misalkan, ya dioperasi sendiri, pakai arit dibelek, diambil. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah sembuh? Apa mari kira-kira penyakitnya? Ya sembuh dari kehidupan untuk selama-lamanya. Mari urip cara wong Banyumas. Lah iya operasi memang pada prinsip dasarnya begitu. Dibedah kulitnya, diambil penyakitnya. Tapi caranya ngoperasi, tekniknya itu yang tahu adalah dokter-dokter spesialis yang memang belajar secara matang tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu mengoperasi, mengambil penyakit, belajar tentang saraf dan lain sebagainya. Itu contoh yang paling mudah, paling sederhana di dalam ilmu kesehatan. Agama juga begitu, apalagi agama barang halus, barang gaib yang tidak nampak. Hanya menafsirkan, membaca ayat perang, kemudian kamu memutuskan kalau begitu Jokowi dianggap zalim, harus diperangi, bunuh Jokowi. Kuclu kowe. Allah Karim. Ada telepon bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Nggih. Info terbaru nih. Sampai apa tadi? Sampai opnam. Ya, tentang mak-mak tadi yang belajar agamanya menafsirkan seenak jidat kepalanya sendiri, begitu akibatnya sangat berbahaya. Itulah Islam yang dipahami oleh kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok radikal, garis keras yang mudah
mengkafirkan orang lain hanya gara-gara membaca teks-teks ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat agama seenaknya sendiri tanpa belajar kepada ahli tafsir. Begitu. Makanya sedikit-sedikit takbir, perang, bunuh. Dan kalau itu kemudian masif dialami, dipelajari, melanda banyak umat muslim di sebuah negara, maka perang saudara adalah keniscayaan, karena masing-masing menafsirkan agama dengan caranya sendiri-sendiri. Di Timur Tengah sudah berkali kali kita contohkan. Saya jadi ingat apa yang pernah difatwakan dalam tanda petik oleh Pak Jenderal Nur Wahid dari kantor BNPT. Beliau mengatakan sehebat apapun siapapun orang, statusnya, jabatannya jenderal, profesor, doktor, kalau sudah kena terpapar virus radikal takfiri seperti ini akan berubah menjadi goblok mendadak. Itu saya masih ingat Pak Jenderal Nur Wahid. Ya memang kenyataannya begitu. Karena beberapa pelaku terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 itu banyak yang dokter terpapar virus radikal takfiri seperti ini. Insinyur, dokter, ilmu teknik yang mestinya ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan banyak umat, gara-gara terpapar virus takfir ini kemudian ilmunya untuk merakit bom dan menghancurkan, membunuh banyak manusianya gara-gara meyakini itu sebagai jihad. Contoh itu ada banyak sekali orang-orang terpapar virus radikalisme yang berpendidikan tinggi. Dan dalam konteks hari ini sama mirip nih, orang yang saya perhatikan nih hari ini dalam polemik para habaib. Orang kalau sudah terpapar virus Pahlawi Yaman, kalau saya perhatikan, walaupun dia gelarnya profesor, gelarnya doktor, akademisi, goblok mendadak juga otaknya. Ini mirip-mirip seperti ini. Dan ini saya amati tidak hanya yang jauh-jauh, yang dekatnya di Banyumas. Yang di Banyumas saya amati ada beberapa akademisi ya, padahal S2 ada yang S3, gara-gara menjadi mukibin terpapar virus Pahlawi Yaman, otaknya nggak jalan, taklid buta yang ada, ilmunya nggak jalan, nggak mampu menganalisa secara sehat. Ini paparan virus Pahlawi Yaman menurut saya sama berbahayanya. Iya, walaupun salah, udah jelas-jelas salah, yang junjungan yang di Maulana kan sudah jelas-jelas membangkang kepada PBNU, menyimpangkan sejarah NU, padahal dia sendiri pengurus NU, masih dibelani mati-matian, masih Maulana. Padahal dia pengurus NU, kan nggak jalan otaknya. Kalau jalan otaknya, sudah tahu-tahu jelas-jelas dia itu membangkang kepada PBNU, mestinya dia angkat tangan dong. Loh, saya orang NU, saya pengurus NU. Saya harus lebih tunduk kepada organisasi NU daripada kepada salah satu atau beberapa klan keturunan Pahlawi Yaman ini, kan begitu. Ini mirip-mirip nih. Saya perhatikan nih, orang yang terpapar virus Pahlawi Yaman goblok mendadak juga menurut saya. Doktrin kurahwatnya masih dipakai, dipercayai. Nggak mau tahu gitu, padahal udah berjibun fakta data tentang penyimpangan doktrin yang mereka sebarkan, penyimpangan sejarah yang ada masih dibelain dengan pembelaan taklid buta. Itu bahaya juga loh, virus Pahlawi Yaman. Maka jangan deket-deket ya, jangan deket-deket sampean kalau tidak ingin terpapar virus Pahlawi Yaman. Dan jika Anda tidak ingin goblok mendadak, hentikan Anda mengamalkan ajaran-ajaran Pahlawi Yaman. Hentikan tawasul, dia fatihah kepada orang-orang Yaman. Serius. Kalau nggak percaya silakan. Saksikan orang-orang di sekitar Anda yang masih ngikut terpapar virus Pahlawi Yaman. Nggak akan jauh-jauh begitu wataknya. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.